wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Siono MPDI dan teman-teman kelas PAIC yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Alfian Hairul Amri. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang syarat-syarat mawaris. Langsung saja ke dalam pembahasan materi, yaitu syarat mawaris dapat dibagi dalam beberapa bagian. Di antaranya yaitu 1. Meninggalnya pewaris, baik secara hakiki, hukum, ataupun perkiraan. Maksudnya yaitu seorang pewaris yang meninggal secara hak atau benar-benar ada keberadaannya. Sedangkan secara hukum ataupun perkiraan, misalnya itu seperti saat ada sebuah bencana yang seorang yang meninggal atau pewaris tersebut masih dalam pencarian. Yang kedua, masih hidupnya ahli waris setelah kematian pewaris, meskipun secara hukum seperti janin di dalam kandungan. Maksudnya yaitu seperti ketika ada seorang pewaris yang sudah meninggal, namun ahli warisnya itu masih hidup tetapi di dalam kandungan. Yang ketiga, adanya hubungan pewarisan. Dalam hubungan pewarisan tersebut terdapat beberapa jenis hubungan pewaris dengan orang yang mendapatkan waris atau ahli waris. Di antaranya yaitu 1. Hubungan nasab, baik secara hubungan keturunan ataupun kekerabatan. Misalnya yaitu ketika ada seorang pewaris yang sudah meninggal, itu kan mestinya mempunyai sebuah nasab atau garis keturunan, baik itu dari yang tertua sampai yang terkecil ataupun sebaliknya. Yang kedua, ada hubungan pernikahan yang sah, disebabkan karena menjadi suami atau istri dari orang yang mewarisi. Maksudnya yaitu seorang yang salah satu dari seorang yang telah menikah dengan ikatan yang sah, namun dari salah satu mereka ada yang meninggal. Jadi dari salah satu orang yang telah menikah tersebut dapat ahli waris. Yang ketiga, adanya hubungan perbudakan. Seorang berhak mendapatkan waris dari bekas budak yang telah dimerdekakan. Misalnya di sini yaitu seperti pada zaman Nabi. Kalau zaman sekarang sih mestinya sudah jarang. Kalau di zaman Nabi dulu, kurang lebihnya itu di saat ada budak yang telah dimerdekakan oleh seorang yang mestinya kaya raya. Nah, pada saat itu seorang yang memerdekakan budak tersebut meninggal atau pewarisnya. Nah, setelah itu orang yang dimerdekakan tersebut atau budaknya itu mendapat hak ahli waris. Yang keempat, karena hubungan agama Islam, disebabkan karena orang yang meninggal tidak mempunyai ahli waris, sehingga hartanya akan diserahkan ke Baitul Mal. Maksudnya yaitu ketika ada seorang pewaris yang sudah meninggal dunia, nah ketika di situ seorang tersebut tidak mempunyai keluarga atau hubungan kekerabatan, baik itu nasab ataupun dalam satu ikatan pernikahan, maka harta waris atau yaitu harta waris hartanya wajib diberikan kepada Baitul Mal.
Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila masih ada banyak salah kata ataupun kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.